Bimbingan Konseling 2016 Universitas Syah Kuala, di mana di sini saya ingin membuat sedikit cuplikan mengenai sesi konseling, yaitu mengenai teknik realitas. Jadi di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Rin Ade Putri. Saya dari Pendidikan Sejarah FK Unsia. Saya di sini sebagai konseling. Menyaksikan. Waalaikumsalam. Ada Rin, silakan masuk Rin. Silakan duduk. Gimana duduk? Iya. Mana udah nyaman duduknya? Udah. Nah. Gimana Rin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelumnya tadi Rin dari mana? Dari rumah. Dari rumah ya. Ya. Kok ngos-ngosan kali Rin? Tapi naik tangga. Oh iya, wajar ya, naik tangga di depannya. Gimana ini dari rumah tadi ke sini naik apa? Naik motor. Ya, gak buru-buru kan? Kita udah pernah lagi ya jumpa ya. Gimana ya Allah, kontrolkan dulu nafasnya biar nggak ngos-ngosan. Ya. Gimana sekarang apa kegiatan Rin? Kuliah semester berapa dari? Alhamdulillah semester 7. Alhamdulillah semester 7 ya. Berarti fokus ke proposal ya sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Gimana dengan proposalnya sekarang? Masih pengajuan judul. Judul gimana, udah ada pola pikir atau pencerahan dengan judulnya? Masih susah untuk mendapatkan pencerahan. Emang semester 7 emang seperti itu dia ya. Berarti harus sering-sering nih konsul sama dosennya. Ini ada singgah-singgah lagi Rin? Alhamdulillah enggak. Emang langsung tujuan ke sini ya? Iya. Tadi kan Rin ada hubungi ibu ya, ingin berjumpa. Kiranya ada hal pikiran apa yang sekarang yang mengganggu pikiran Rin? Banyak sih. Ada banyak ya? Iya. Sebelumnya Rin udah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya enggak pernah sih. Berarti ini baru awal ya? Iya. Berarti awal berjumpa langsung chat ibu, Iya. langsung pingin ya? Iya. Jadi sebelumnya karena Rin belum pernah melakukan sesi konseling, ini ibu jelaskan sedikit bahwa di dalam konseling itu yaitu di sini Rin boleh menceritakan segala sesuatu Rin sama ibu. Jadi di sini Rin nggak usah takut karena cuma kita berdua aja yang tahu, nggak ada orang lain. Jadi kalau ada apa-apa boleh ditanyakan kepada ibu gitu. Jadi nanti di sini Rin boleh menceritakan segala hal tanpa takut karena di dalam bimbingan konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi cuma kita yang berdua yang tahu gitu. Gimana? Bisa iya. Jadi sebelum melakukan sesi konseling ini kita adakan waktu. Kira-kira di dalam sesi konseling pertama ini kita melakukan selama kurang lebih 30 menit. Gimana dan apa bersedia? Insya Allah bersedia. Ya, insya Allah. Jadi nanti kalau misalnya belum terselesaikan bisa kita lanjutkan sedikit atau nanti kita padai, kita bertemu ke lain waktu. Gimana? Ada hal yang ingin ditanyakan, Rin? Saat ini nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kan Rin mengatakan ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran si Rin. Iya. Boleh nggak ibu tahu hal apa yang mengganggu pikiran Rin? Yang pertama pastinya ya proposal kan, karena itu tujuan pertama kita mau tamat kuliah, apalagi saat ini gitu kan, udah semester 7. Kemudian yaitu tentang pemakaian cadar gitu kan, pakai nikah ini gitu kan. Kemudian ya sama lingkungan sekitar aja sih. Oh, berarti ada beberapa permasalahannya. Boleh nggak kita list aja permasalahan si Rin ini biar lebih mudah ya kan? Coba ya kita listkan dulu masalah-masalahnya. Sini Rin boleh mencatat masalah apa saja yang sedang mengganggu pikiran Rin pada saat ini gitu.
dari ketiga permasalahan ini menurut pikiran si Rin, masalah apa yang paling mengganggu sekali? Di poin yang kedua itu penggunaan nikah. Oh, penggunaan nikah. Iya. Berarti Rin menggunakan nikah ini baru ya? Iya. Sebelumnya Rin udah pernah konsul dulu menggunakan nikah. Kalau konsul ke orang tua itu sih belum ya. Tapi kalau untuk konsul ke kawan-kawan yang sudah memahami sudah gitu. Sebelumnya Rin merasa masalah apa yang mengganggu Rin di penggunaan nikah ini? Yang pertama tuh izin orang tua ya pastinya. Izin orang tua, kemudian ya dari adik gitu juga kan, dari saudara kandung juga nggak mendukung juga gitu. Dari masalah orang tua sama keluarga lah ya. Iya, keluarga. Selebihnya baik-baik aja sih. berarti ini permasalahan Rin yaitu penggunaan nikahnya karena kurang izin dari orang tua. Iya. Tapi tadi Rin katakan Rin belum berkonsul ya sama orang tua. Tapi ini dari Bu lihat nih Rin udah pakai nikah ya kan. Jadi ini sebenarnya Rin ini udah mengungkapkan atau menggunakan nikah ini secara diam-diam atau bagaimana? Jadi awalnya sih maunya ini aja mengungkapkan secara terang-terang nih sama orang tua. Cuma kan waktu itu belum ada waktu. Cuman lambat laut rupanya orang tua tahu juga karena informasi dari adik kandung juga. Karena di sini tinggal pun sama adik kandung gitu. Berarti dari adik kandung sendiri ya? Iya. Setelah adiknya mengungkapkan kepada orang tua, bagaimana respon orang tua ya? Responnya pada saat itu ditelepon ya kan. Pada saat itu pun ditelepon dalam keadaan lagi ngerjain tugas untuk magang, dan mendengar teleponan itu orang tua sih bilang gini, kenapa pakai seperti itu gitu katanya kan. Kalau misalnya nggak lepas pakai itu masih pakai juga katanya. Orang tua langsung keluarin Rin dari universitas. Jadi orang tua tuh tidak mendukung ya? Iya. Jadi sebelumnya Rin nggak pernah ingin bercerita kepada orang tua mengenai keinginan Rin untuk menikah? Caranya kan Bu, insya Allah secepatnya Rin akan melakukannya. Jadi secepatnya ya. Kira-kira menurut Rin secepatnya itu seberapa lama ya? Targetnya sih bulan 1 ini Bu, insya Allah. Iya, bulan 1 ini. Kira-kira bulan 1 ini Rin yakin gak langsung membicarakan ini kepada orang tua Rin? Sebenarnya sih targetnya Rin tuh ke ustadz dulu diceritakan, baru selanjutnya ke orang tua gitu. Berarti ini ke ustadznya dulu baru ke orang tua ya? Iya. Kira-kira menjumpai ustadz Rin ini kapan juga? Insya Allah di bulan-bulan 1 juga sih, kalau nggak awal ya di pertengahan. Ustadznya. Sebenarnya alasan apa sih yang membuat Rin ini ingin menceritakan masalah ini kepada ustadznya dulu, nggak langsung kepada orang tua? Karena gini Bu, kalau kita yang kasih, kita kan sebagai orang tua tuh lebih, walaupun ilmunya itu nggak berbeda gitu kan, yang dipahami orang tua dengan yang kita pahami, tapi kita tuh nggak boleh mendakwahi. Maksudnya gini, kita nggak boleh langsung bilang ke orang tua, pasti otomatis kita tuh hormat kepada orang tua ya, dengan cara saya itu melakukannya ya, saya ngomong dulu sama ustadz, orang yang bisa dipercaya omongannya tuh sama orang tua saya, baru saya nanti konsul langsung ke orang tua gitu. Jadi ini Rin mau menceritakan dulu berarti karena ustadznya ini orang terdekat ya? Iya, orang terdekat dari orang tua. Iya benar. Jadi kira-kira ketika Rin sudah mengungkapkan langsung kepada ustadznya, apakah Rin sudah siap untuk menjumpai orang tua Rin?
eh, insya Allah siap. Iya, kira-kira kapan Rin mau menjumpai orang tua Rin ini? Eh, saya sih belum tahu ya kapan, karena emang sih targetnya itu ingin secepat mungkin. Cuman tergantung juga ustadznya gitu. Kadang takutnya ustadznya di bulan satu ada agenda, ya otomatis itu akan tertunda juga sih gitu. Jadi kalau untuk ngomong secara langsung itu masih juga belum berani ya. Kira-kira kalau misalnya ustadznya udah ngomong langsung nih kepada orang tua Rin, bagaimana ya respon orang tua Rin terhadap Rin? Itu sih masih saya belum duga, masih belum terpikirkan gimana responnya. Tapi yang saya harapkan itu ya orang tua lebih paham ya, sebenarnya nggak semuanya itu orang yang menggunakan nikah itu salah gitu. Cuman yang di berita-berita itu kebetulan aja momentumnya di situ gitu, momennya di situ, pas orang yang ditangkap itu menggunakan pakaian seperti ini gitu. Ya, berarti ini nanti setelah Rin bawa ustadznya ya Iya. ke rumah, berarti Rin langsung juga menceritakan kepada orang tua. Iya. Benar begitu? Iya, insya Allah gitu. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya itu ada hal lain nggak lagi yang mengganjal pikiran Rin? Yang belajar pastinya sih masih belum punya target yang jelas ya, karena kan tadi perantaranya harus dari ustadz itu kan, karena kita ngomong sama orang tua takutnya nanti orang tua kok kamu ngajari saya sih, kan saya lebih tua daripada kamu, takutnya itu sih. Jadi masih kendala kapan sih kelar permasalahan ini gitu. Iya. Berarti ini Rin harus mengungkapkan secara langsung ya kepada Iya. orang tua ini. Ibu harapkan semoga rencana yang ingin Rin lakukan ini bisa terselesaikan ya, bisa nih. Jadi Rin ini ibu harapkan semua lisan yang Rin catat tadi, yang Rin tulis tadi, Rin lakuin gitu ya. Insya Allah. Gimana Rin, ada hal ingin yang ditanyakan pada ibu lagi? Jadi kan gini Bu, kan nanti Lin bawa nanti Lin membawa ustad kan, cuman setelah Lin bawa ustad mau ngomong, Lin kan mau mengungkapkan tuh, cuman belum ada keberanian Bu. Kalau misalnya Rin udah bawa ustadznya ke rumah, Rin nggak berani ngomong, kira-kira hal yang mengganggu pikiran itu akan hilang atau tidak? Tidak Bu. Kalau tidak, langkah apa yang harus Rin lakukan? Ya pastinya ya Lin harus berani gitu kan, orang tua gimana pandangan Lin terhadap mengapa Lin menggunakan nikah ini gitu. Iya, jadi Rin harus berbicara kepada orang tuanya agar masalah Rin ini ataupun yang mengganggu pikiran Rin akan terselesaikan ya, seperti itu. Iya. Ada hal lagi yang ingin ditanyakan? Mengenai proposal sih Bu. Mengenai proposal, Iya, gimana dengan proposalnya? soalnya judulnya tuh masih belum mengetahui mengambil yang murni atau mengambil pendidikan sih, masih bimbang gitu Bu. Kalau Rin bimbang yang murni atau pendidikan, ini menurut hati Rin maunya mengenai apa? Ya kalau menurut aku sih pendidikan sih Bu. Ya. Gimana udah ada judulnya? Masih tahap proses untuk cari sekolahnya yang mau diteliti sih Bu. Kira-kira udah ada nih gambaran apa yang harus Rin lakuin? Kalau gambaran secara prinsipnya sih belum ada sih, cuman udah sedikit aja gitu tergambar. Cuma kalau untuk full belum. Ibu harapkan semoga proposalnya ini semoga berhasil juga ya. Ini kan ada masalah beberapa nih masalahnya, ada mengenai nikah ataupun proposal. Jadi ibu rasakan atau harapkan masalah yang awal dulu yang benar-benar yang mengganggu sekali pikiran Rin. Jadi kan masalah paling dominan yang mengganggu pikiran Rin itu ada mengenai nikah. Jadi kita menyelesaikan permasalahan ini dulu,
Nanti setelah selesai permasalahan baru kita akan lanjut ke proposal gitu. Nanti seperti yang Ibu katakan sebelumnya tadi, dan boleh menceritakan apa saja kepada Ibu dengan kesesuaian waktu yang kita sepakati. Jadi Ibu rasa sesi konseling kali ini kita padai dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada hambatan ataupun ada hal-hal yang masih belum terselesaikan, bisa kita bicarakan atau kita diskusikan di lain waktu. Jadi nanti kita tinggal buat kesepakatan aja ya kapan ingin kita diskusikan permasalahan yang berikutnya. Iya. Terima kasih Bu ya udah mau mendengarkan